Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amazing Pasuruan rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Piala Dunia sepak bola yang sejatinya dilaksanakan di Indonesia akhirnya dibatalkan oleh FIFA dengan berbagai macam alasan, dan tentu hal ini tidak bisa kita pisahkan dari adanya gelombang penolakan dari Indonesia terhadap hadirnya tim nasional Israel untuk mengikuti kejuaraan Piala Dunia U20. Nah, di sini ada berita yang cukup menarik yang akan kita tanggapi dan kita komentari ya. Di sini dari CNN ya, cnnindonesia.com. Judulnya PDIP sedih, Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Jakarta, CNN Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku sedih dengan keputusan FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Kami sangat menyesalkan dan bersedih bahwa akhirnya FIFA membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20, ucap Hasto dalam keterangannya Kamis 30 Maret. Hari ini ya, hari ini bertepatan hari Kamis 30 Maret. Hasto menyatakan sejak awal pihaknya tak pernah menolak penyelenggaraan Piala Dunia di Indonesia. PDIP hanya menolak kehadiran Israel bermain di Indonesia. Sikap itu menurutnya konsisten dengan FIFA saat menolak Rusia. Jadi FIFA tahun 2022 kemarin mencoret Rusia dari keikutsertaan di Piala Dunia karena Rusia menginvasi, menyerang Ukraina. Hasto menegaskan sikap partainya memiliki landasan konstitusi dan sejarah yang kuat. Ia berujar penolakan terhadap Israel merupakan suara kemanusiaan, bukan politis. Suara menolak kehadiran Israel adalah suara kemanusiaan, bukan kehendak politis. Kesadaran sejarah juga harus terus diperkuat, katanya. Hasto berkata sikap partainya menolak kehadiran Israel telah disampaikan ke pemerintah sejak Agustus 2022 lalu. Ia mengaku sempat mengusulkan agar pertandingan Israel dipindah ke negara terdekat. Salah satunya dengan memindahkan pertandingan Israel di negara tetangga terdekat, sehingga U20 tetap bisa diselenggarakan di Indonesia minus Israel, kata Hasto. FIFA resmi membatalkan status tuan rumah Indonesia di Piala Dunia U20 tahun 2023 pada Rabu 29 Maret kemarin ya. FIFA bakal mengumumkan tuan rumah baru dalam waktu dekat. Pelaksanaan Piala Dunia U20 2023 tidak berubah, tetap pada 20 Mei hingga 11 Juni. Sejumlah kader PDIP juga menyerukan penolakan ya timnas Israel bermain di Indonesia. Mereka antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster. Ini berita yang cukup bagus dan menarik, dan saya setuju dengan PDIP. Kali ini saya setuju dengan PDIP. Tentu kita menyesalkan, saya ikut menyesalkan, prihatin mengapa Indonesia dibatalkan menjadi tuan rumah. Tapi yang perlu digarisbawahi dan perlu ditekankan adalah mestinya bukan Indonesia yang dicoret menjadi tuan rumah Piala Dunia. Mestinya Israel yang dicoret. Harusnya Israel yang dicoret, dibatalkan menjadi peserta kejuaraan Piala Dunia U20. Jadi jangan mengorbankan Indonesia tuan rumah yang sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya dan sudah siap Indonesia, kemudian dibatalkan hanya demi tanda kutip ya Israel, negara Zionis penjajah. Dan ini bukan persoalan politik, ini persoalan kemanusiaan sebagaimana tadi disampaikan oleh Hasto ya, Sekjen PDIP. Ini persoalan kemanusiaan. Yang penting kita ini melek, pasti kita akan tahu bagaimana kejamnya
penjajahan yang dilakukan oleh Israel kepada bumi Palestina. Dan Indonesia, sebagaimana tadi juga disinggung dalam konstitusi pembukaan, itu adalah jelas anti penjajahan. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, ini mestinya FIFA, kalau FIFA kemarin, tahun yang kemarin, bisa kok mencoret Rusia. Akhirnya tidak mengikuti Piala Dunia. Padahal sudah lolos, dicoret. Karena sudah menginvasi Ukraina. Itu baru 1 kali serangan. Artinya baru setahun ya, baru beberapa waktu, tidak lama penyerangan itu. Sudah langsung dicoret. Karena melakukan katakanlah pelanggaran kemanusiaan demi solidaritas kepada Ukraina. Lah, di mana solidaritas kita? Tentu olahraga kan nggak bisa dipisahkan dari solidaritas. Olahraga itu harus sportif, harus solidaritas tinggi. Nah, mestinya jauh-jauh hari sebelumnya Israel sudah dicoret. Ya, ini kita tentu sangat menyesalkan. Dan saya setuju kali ini dengan PDIP. Dan apa yang baik dari siapapun harus kita katakan baik. Ya, kita harus sportif, kita harus objektif. Kalau PDIP baik, ya kita katakan baik. Kalau Gubernur Ganjar Pranowo bagus sikapnya, menolak kehadiran tim nasional Israel, harus kita katakan bagus, meskipun saya bukan pendukung Ganjar Pranowo. Begitu juga Gubernur Bali dengan tegasnya surat resminya menyatakan penolakan kepada tim nasional Israel untuk hadir bermain di Indonesia, sangat bagus. Jadi kita tidak melihat siapa yang bicara, tapi apa yang dibicarakan. Nah, ini memang terkait dengan komitmen kita untuk mempertahankan konstitusi kita, untuk memegang kuat konstitusi kita di dalam pembukaan bahwasanya negara kita adalah negara yang anti penjajahan. Dan jangan lupa sampai detik ini Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel karena Indonesia tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara. Israel adalah penjajah. Israel adalah penjajah di bumi Palestina sehingga tidak pantas kita akui sebagai negara. Dan sampai hari ini, detik ini, tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, oleh karena itu, kalau FIFA bisa mencoret Rusia dari Piala Dunia, keikutsertaan di Piala Dunia tahun 2022, mestinya jauh hari sebelumnya, karena kekejaman Israel ini sudah sekian puluh tahun, berapa resolusi PBB yang tidak diindahkan, yang dilanggar. Dan ini sudah sangat mudah kita ketahui. Yang penting kita punya hati nurani, punya rasa kemanusiaan, pasti kita akan merasa risih dengan kehadiran tim nasional Israel. Dan ini sebagai bentuk wujud kepedulian kita kepada kemanusiaan, ya, rasa kemanusiaan kita harus tumbuh ketika negara penjajah hadir di Indonesia. Bagaimana ya negara Palestina? Harus kita pikirkan, jangan demi semata-mata untuk menjaga gengsi agar kita bangga menjadi tuan rumah, kita mengorbankan rasa kemanusiaan kita mengorbankan komitmen kepada konstitusi kita. Ya. Nah, ini harusnya dilakukan oleh FIFA adalah mencoret Israel semestinya. Bukan mencoret Indonesia dari tuan rumah, tapi mencoret Israel dari peserta. Ya, sebagai bentuk kita memberikan tanda kutip hukuman ya kepada negara yang penjajah, negara penjajah ya. Agar ini menjadi sebuah hukuman bersama, kita anti penjajahan, sama-sama anti penjajahan. Nah, oleh karena itu harusnya Indonesia tidak boleh dicoret dari tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, ini tanggapan saya. Jadi sekali lagi kita sangat mendukung penolakan yang sudah dilakukan oleh PDIP maupun oleh Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Bali. Kita sportif. Kali ini saya setuju. Memang sudah seharusnya kita punya harga diri dan semestinya tidak usah terus kemudian mengutus tim, mengutus ketua PSSI untuk menemui, melobi, tanda kutip, mengemis untuk tetap jadi tuan rumah. Jangan, mestinya kita punya harga diri, punya wibawa. Kita negara yang berdaulat, kita punya konstitusi yang anti penjajahan, kita punya kepedulian kepada rasa kemanusiaan, kita punya kepedulian kepada saudara kita, sesama manusia, apalagi juga sesama muslim di Palestina. Ya, korbannya setiap saat, invasi terus-menerus, penjajahan, penjarahan, pembunuhan, dan seterusnya. Nah, mestinya kita punya wibawa untuk mengatakan kita menolak kehadiran tim nasional Israel di Indonesia. Jangan terus kemudian melobi, mengemis, kemudian
ya sudah, tidak apa-apa, kita setuju tim nasional Israel datang ke Indonesia. Ini namanya tidak punya komitmen, tidak punya komitmen kebangsaan, tidak punya komitmen terhadap konstitusi kita. Nah, kita sampaikan apresiasi kepada PDIP kali ini. Kita mendukung langkah PDIP. Insya Allah, kalau PDIP melakukan hal yang baik, maka kita juga harus mensikapi dengan baik. Kita sportif, bahwasanya memang sudah seharusnya kita satu suara menolak kehadiran tim penjajah yang ada di Indonesia. Ya, ini bukan persoalan, jangan dicampur adukkan antara olahraga dan politik. Penjajahan yang dilakukan oleh Israel ke Palestina itu bukan masalah politik, itu masalah kemanusiaan yang harus kita sikapi bersama. Tidak boleh kita membiarkan kemudian penjajahan, penindasan terjadi terus-menerus bertahun-tahun terhadap bumi Palestina, ya. Itu bukan persoalan politik, itu persoalan kemanusiaan. Sebagaimana tahun kemarin FIFA bisa mencoret Rusia, itu juga karena faktor kemanusiaan, kepedulian. Artinya FIFA ingin mengirimkan pesan, jangan coba-coba melakukan pelanggaran kemanusiaan. Ini loh sanksinya, di bidang olahraga juga ada sanksinya. Nah, oleh karena itu, sekali lagi kita menyesalkan keputusan FIFA yang mencoret Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, yang semestinya dilakukan adalah mencoret Israel. Tapi sayangnya ini sudah menjadi keputusan dan sepertinya sudah akan dipindah ke negara yang lain. Tapi sudah kita terima lapang dada, tidak usah terlalu bersedih yang berlebihan, kecewa boleh, tapi jangan bersedih yang berlebihan, jangan menyesali sesuatu yang sudah kita laksanakan sudah bagus, keputusan bagus, menolak itu keputusan yang bagus. Dan mudah-mudahan nanti tentu ada hikmah di balik itu semuanya. Insya Allah ke depannya kita kalau komitmen kepada kemanusiaan, rasa kemanusiaan, komitmen kepada konstitusi kita, maka insya Allah Allah akan memberikan ganti berupa keberkahan dan insya Allah akan mendapatkan prestasi di kemudian hari. Tim nasional Indonesia, sepak bola Indonesia akan mendapatkan keberkahan dan prestasi di kemudian hari tanpa mengikut sertakan atau menerima Israel untuk menginjakkan kakinya di bumi Indonesia. Demikian sahabat Amazing Pasuruan, saya akhiri wa akhiran wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.